Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil bari mukawwirul laila 'alan nahari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat juga serta salam kita sanjungkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ayuhat thalabah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali, dan insya Allah pada pagi ini kita akan memasuki majelis sirah. Adapun pembahasan berikutnya, pembahasan yang akan kita bahas pagi ini insyaallah, kami coba ingin meringkas kisah perjalanan hidup Nabi di lingkungan perkampungan Bani Sa'ad. Di lingkungan perkampungan Bani Sa'ad. Karena proses yang beliau jalani di perkampungan Bani Sa'ad inilah yang menjadi sebab Rasul kita menjadi manusia hebat, menjadi pemuda yang mandiri, pemuda yang bisa mengurus dirinya sendiri. Bahkan di usia beliau masih belia, beliau sudah mampu mengurus masyarakatnya, di antaranya pada momen-momen di mana masyarakat dalam kondisi bermasalah, ya, yang mana di situ terjadi keributan, percekcokan, dan butuh persatuan. Dan disitulah Rasul kita yang masih muda hadir untuk menyatukan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya, terutama di Mekkah. Dan itu dimotori, digerakkan atau disebabkan saat beliau masih di perkampungan Bani Sa'ad. Maka mari kita coba menelusuri secara ringkas pembahasan tentang Rasul, perjalanan hidup Nabi kita di perkampungan Bani Sa'ad. Yang mana bahasan-bahasan tentang perkampungan Bani Sa'ad ini yang saya coba temukan tema-tema yang ada di tema-tema yang ada di kajian-kajian tentang sirah Nabi itu biasanya kurang mendetail. Teman-teman yang dimuliakan Allah, masa kecil Nabi atau yang kita lebih dekat pemahamannya adalah masa balita. Balita tahu? Anak di bawah 5 tahun. Ya, balita itu. Ya memang karena usia beliau masih
di bawah 5 tahun itu, 0 sampai 5 tahun itu, ya, beliau hidup di bawah pengasuhan yang mana tempat tersebut jauh bahkan terpisah dari orang tuanya. Ya, ingat, ini harus kita sadari dulu, ini harus kita pahami dulu. Yaitu sebuah tempat di perkampungan Badiah. Badiah atau Arab Baduy yang berjarak hampir puluhan kilometer dari kota Makkah, yang itu merupakan tempat lahirnya beliau. Tempat di mana di situ tinggalnya orang tua bahkan keluarga besarnya. Maka jadi kita betul-betul harus memahami dan mengenal dengan baik gitu ya, bahwa masa Nabi ini, masa kecil Nabi ini, yaitu sampai kurang lebih 5 tahun itu hidup jauh dari keluarga. Nah, itu dulu, hidup jauh dari keluarga 5 tahun. Utamanya dari ibunya, kalau bapaknya sudah jelas sudah meninggal, dari ibunya, dari kakeknya, dari paman-pamannya. Itu Rasul kita jauh dari keluarga dekat itu. Dan itu tidak mudah bagi manusia umum, bagi masyarakat pada umumnya itu tidak mudah. Dan juga yang juga kita harus pahami berikutnya, bahwa Rasul kita ini, ya, segala sesuatunya yang berkaitan dengan Rasul kita ini itu tidak lepas dari pemeliharaan Allah, tidak lepas dari pengawasan Allah. Ya, masalahnya karena kenabian dan kerasulan yang akan nanti diemban oleh anak usia 5 tahun itu, yang sedang berada di Bani Sa'ad itu adalah satu mandat, ya. Kenabian dan kerasulan itu merupakan pilihan Allah, yang namanya kenabian dan kerasulan itu Allah yang milih, yang mana dari awal Allah sudah menetapkan bahwa kenabian dan kerasulan itu adalah siapa saja yang Allah pilih, ya. Siapa yang akan menjadi nabi, siapa yang akan menjadi rasul, itu atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sejak awal nabi kita ini tidak lepas dari pengawasan Allah, tidak lepas dari pemeliharaan Allah. Maka pertumbuhan nabi kita di Badiah itu merupakan bagian dari pemeliharaan Allah. Jadi Rasul kita ini walaupun jauh dari keluarga inti Nabi, keluarga besar Nabi, yaitu berada di Badiah, di Bani Sa'ad itu merupakan bentuk dari pemeliharaan Allah. Dibentuk, ya, bentuk daripada Allah sedang memelihara nabinya. Nah, maka nanti situasi, kondisi dan keadaan Nabi di Bani Sa'ad ini akan sangat berpengaruh banyak ketika Nabi sudah dewasa, ketika Nabi sudah menjadi seorang Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Adapun Bani Sa'ad, keluarga Halimah Sa'diyah, Bani Sa'ad itu adalah merupakan keluarga salah satu dari klan
dari suku besar yang bernama Hawazin, yang mana suku-suku dari Hawazin ini menetap di wilayah yang sangat luas, menetap di wilayah yang membentang dari Taif sampai ke beberapa bagian di sekitar barat dan utara Mekah. Ya. Dan dari barat sampai utara Mekah itu, disitulah lokasi di mana suku-suku Hawazin dan salah satunya tinggal keluarganya Bani Sa'ad, ya, keluarga besar Sa'diyah, keluarga Bani Sa'ad. Ya, Bani Sa'ad itu tinggalnya di sekitar itu, antara Taif dan wilayah barat atau utara Mekah, sampai wilayah barat dan utara Mekah. Termasuk Rasul kita tinggal di situ. Rasul kita tinggal di situ yang kurang lebih sekitar 4 atau sampai 5 tahunan itu. Mari kita lihat lebih detail tentang Bani Sa'ad, ya, tentang suku-suku Badiyah, Yang pertama, suku-suku ini tinggal di dalam tenda atau kemah. Jadi suku Badiyah ini, orang-orang Badiyah ini tidak tinggal di rumah permanen. Ini harus dicamkan dulu ya, karena beda nanti situasinya. Tinggal di rumah permanen dengan tinggal di rumah atau tinggal di kemah itu beda. Beda situasinya, beda rasanya. Pernah nggak antum ikut camping? Atau pernah nggak antum camping gitu di gunung apa di mana, tinggal di tenda, pernah? Ya, begitulah. Antum kan tinggal di tenda mungkin paling lama sehari mungkin ya. Paling lama sehari atau 3 hari. Rasul kita tinggal di situ berapa hari? Bukan berhari-hari lagi, tapi bahkan bertahun-tahun di tenda, bukan di rumah permanen. Sekali lagi ini perlu dicamkan ya, supaya kita tahu rasa di mana kita ini, di mana Rasul kita ini hidup. Oh, ternyata Rasul kita ini hidup di atas tenda, di rumah yang tidak tetap. Berikutnya, kehidupan masyarakat Badiyah ini tergantung pada hewan ternak. Mereka bergantung kepada hewan ternak. Biasanya yang diternak itu adalah kambing, domba, atau unta. Di mana ada rumput yang itu mencukupi ternak-ternak mereka, disitulah mereka tinggal. Lalu jika persediaan air dan rumput mereka habis, apa yang akan mereka lakukan? Pindah. Yang mereka lakukan itu adalah pindah, karena ya mereka bergantung kepada hewan-hewan ternak. Maka kalau ditafsirkan atau dimaknai bahwa Badiyah itu adalah yang itu di situ suku-suku Bani Sa'ad tinggal, ya, suku Hawazin itu tinggal, termasuk Bani Sa'ad. Jadi Badiyah itu apa? Sebuah kawasan terbuka dan luas. Ya, satu kawasan yang terbuka dan luas. Dengan sedikit curah hujan, dengan sedikitnya curah hujan, artinya jarang hujan, jarang turun air, jarang hujan gitu. Lalu tidak terdapat banyak pepohonan, hanya beberapa bagiannya hanya beberapa kawasan, beberapa bagian itu ditumbuhi rumput
Karena ada beberapa sumber air atau oase. Kebayang nggak? Nah, kalau nggak kebayang coba lihat di Google saja ya. Tetapi sulit sekarang untuk bisa menggambarkan kondisi Badiah ketika itu dengan hari ini. Sulit. Tapi cukuplah lumayan. Antum coba searching gitu di Google atau di YouTube bagaimana kondisi Jazirah Arab atau kondisi dan keadaan di mana apa yang tadi saya paparkan gitu ya. Sebuah kawasan luas membentang dengan sedikit curah hujan, lalu tidak terdapat banyak pepohonan, ya, tidak ada rumput-rumputan. Kalaupun ada rumput itu pun hanya di beberapa kawasan yang di situ ada oase. Oase itu ada sumber air. Kalaupun ada pohon-pohon yang tumbuh, nah itu pohon-pohon yang tidak bisa dimakan buahnya. Pepohonan yang tidak bisa dimakan buah-buahnya. Kalaupun juga ada rumput, ya jangan dibayangkan rumput itu yang ada di Badiah itu rumput yang seperti savana. Tahu savana? Rumput-rumputan yang luas gitu. Ya. Lokasi beliau hidup, lokasi beliau tinggal yaitu Badiah ini lebih dekat ke Sahara. Lebih dekat ke Sahara dan penduduknya kita namakan dengan Badawi. Penduduknya yang tinggal di situ itu namanya Badawi. Ya. Kalau lokasi tempat mereka tinggal namanya Badiah. Lokasi tempat mereka tinggal itu namanya Badiah. Adapun masyarakatnya, penduduknya yang tinggal di situ namanya Badawi. Kalau sering orang terjemahkan dengan Badui. Tapi Badui itu berbeda dengan Badawi. Ya. Kalau Badui, antum pernah lihat masyarakat Badui? Ya, Badui hari ini di Indonesia misalnya, lah kan rumahnya permanen sekarang. Badui yang ada di Banten, Badui yang ada di Kalimantan, ya, termasuk Badui di beberapa tempat yang ada di tempat saya di Tasikmalaya, itu rumahnya sudah bukan lagi tenda sekarang, tapi mereka dikatakan sebagai Badui. Nah, bukan Badui itu yang kita maksud. Bukan Badui itu, tetapi masyarakat Badui ya, di mana Rasul kita hidup itu adalah kondisi dan situasinya seperti tadi kita sampaikan. Rumahnya tenda ataupun kemah gitu ya. Tinggal di sebuah kawasan yang luas, jauh dari pepohonan. Adapun kalau ada pohon tidak bisa dimakan buah-buahannya. Tapi di Indonesia coba Badui itu enak sekali ya kan? Ya, mereka tinggal di hutan-hutan belantara, luasnya luar biasa. Mereka kalau mau makan ini, mau makan itu, mau banyak hal yang mereka lakukan enak. Karena di situ ada pohon-pohon, ada buah-buahan gitu. Ada makanan yang bisa dimakan. Nah, sedangkan di Sahara ya seperti itu. Air saja jarang. Ya, contoh kalau di sebuah kawasan itu kalau ada air, ya maka di situ akan tumbuh apa? Akan tumbuh pepohonan yang subur, akan tumbuh rumput-rumputan yang luas. Kalau di situ ada air. Lawan kata dari Badiah, adapun lawan kata dari Badiah adalah hadirah. Hadirah artinya kota. Nah, lawan katanya dari Badiah itu adalah hadirah, yang artinya adalah kota. Perbedaan antara Badiah dengan hadirah adalah kalau orang kota
atau badiyah atau hadiroh, mereka hidupnya menetap. Mereka bertempat tinggal di rumah-rumah yang menetap. Ya, mereka tinggal menetap. Adapun kalau badiyah tinggalnya tidak menetap. Alasannya karena tadi itu ya. Karena mereka badiyah ini masyarakat yang menentukan hidup mereka ini dari ternak. Lalu perbedaan berikutnya, orang badiyah ini tidak terbiasa untuk berkreasi, tidak terbiasa untuk berinovasi. Sedangkan orang kota ya harus berkreatif. Orang kota harus kreatif, harus berinovasi, dan hidupnya harus dinamis. Ya, tidak monoton. Ya, mengembangkan penghidupan mereka, untuk mengembangkan penghidupan mereka. Dari mulai menciptakan alat-alat yang itu bisa mengembangkan pekerjaan mereka, kehidupan sehari-hari mereka. Itulah khas daripada kota. Orang kota, nah tadi kalau orang Baduy kan nggak begitu. Mereka hidupnya ya nggak berkreasi gitu ya. Itu saja yang mereka lakukan. Begitu. Lalu berikutnya, orang kota tinggal di tempat yang dipenuhi oleh dinding-dinding bangunan. Ya, orang kota itu tinggal di tempat yang dipenuhi oleh dinding-dinding bangunan. Dan sebenarnya di Jazirah Arab atau di Saudi pun juga hari ini masih sama. Kelompok masyarakat yang ada di Jazirah Arab itu masih sama seperti itu. Ada yang tinggal menetap di kota, ada yang tinggal di padang Sahara sebagai masyarakat Baduy. Tetapi hari ini perbedaannya sangat ekstrim. Hari ini perbedaannya sangat ekstrim gitu. Lihatlah perkotaan yang ada di Saudi sana, yang ada di Jeddah, yang ada di Mekah, bahkan tinggi-tinggi sekali kan gedung-gedungnya. Ya kalau dulu ya hanya sekedarnya batu bata ala kadarnya. Bahkan hari ini sudah membangun apa yang disebut dengan jam tower jam itu yang sangat tinggi. Kalau Baduy hari ini ya Badiyah hari ini masih tetap sama begitu, tenda-tenda ya. Tapi di beberapa tempat Baduy pun juga sudah hidup dengan bukan lagi dengan tenda, tetapi dengan mereka hidup dengan membuat rumah dari batu yang ada di sekitar mereka. Tetap mereka juga pindah-pindah gitu ya. Jadi setelah misalnya hewan ternaknya tidak bisa makan di situ karena tidak ada air dan rerumputan juga sudah habis, maka mereka pun meninggalkan rumah mereka. Lalu rumah yang ada di situ gimana? Ya dibiarkan begitu saja. Tetapi kalau dulu karena yang dipakai untuk membuat rumah adalah tenda, maka tendanya dibawalah. Kalau sekarang enggak. Ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Al-Imam Al-Ghazali ini bagus nih, beliau menyampaikan sisi lain dari kondisi perkotaan yang itu berpengaruh kepada fisik ataupun yang berpengaruh kepada psikologi manusia. Beliau mengatakan karena waktu itu beliau tinggal di Mesir, maka beliau mengumpamakan dengan kota-kota yang ada di Mesir. Beliau mengatakan di kota-kota negeri kita ini, yaitu negeri Mesir, apalagi di Kairo,
Anak-anak main di gang-gang sempit yang mana semua serba terbatas dengan hiruk pikuk kota. Ya. Serba terbatas dari hiruk pikuk kota. Dari mulai masalah fisik terbatas dan non fisik pun juga terbatas. Ya. Namanya di kota, kalau mau main, ya, kalau mau main, mau kemana-mana, itu kan terbatas. Mau nggak mau itu, mau bermain lepas seperti orang kampung di sawah-sawah, di lapangan, mereka harus apa? Harus bayar. Dengan cara apa? Ikut outbound. Ya, nanti diajak ke sebuah lapangan luas gitu kan. Harus bayar kalau di kota. Lah di mana? Di sekitar Jakarta gitu misalnya, di kota-kota itu, kota-kota besar apalagi itu enggak sulit nyari tanaman ataupun sawah yang di situ bisa melihat tumbuh-tumbuhan yang hijau dan seterusnya itu. Mau nggak mau mereka harus bayar. Nanti pergi kemana? Outboundnya ke Bogor misalnya kan gitu. Lalu kalau orang kota mau lari-lari ya di lapangan yang luas misalnya, gimana caranya mereka mau lakukan itu? Ya harus piknik. Apa tuh? Kalau selesai dari sekolah itu study tour. Nah, piknik study tour misalnya kemana gitu, ke Pangandaran kalau di sini ya, atau ke mana gitu, harus study tour gitu, bayar lagi kan gitu. Padahal cuma apa, ingin lari-lari, ingin melihat fenomena yang lebih luas ya, tempat yang lebih lengang gitu kan. Sudah itu mereka dibatasi juga dengan non fisik. Non fisik itu artinya adalah mental. Misal orang kota itu pasti ketika anak-anak mereka jika ingin bermain, jika ingin keluar rumah, gimana biasanya? Nah, jangan pergi jauh-jauh ya. Yang gitu kan? Jangan pergi jauh-jauh. Atau misalnya apa? Jangan ikut atau jangan menerima pemberian dari orang yang kamu tidak kenal. Nah itu anak-anak. Jadi mereka sudahlah dibatasi dengan apa namanya? Dengan bangunan fisik mereka. Mereka pun dengan sesama ya, mereka pun juga dengan ketika bermain mereka dibatasi gitu. Lah karena wajar. Kalau nggak dibatasi gimana jadinya? Iya kan, sudah nggak terhitung lagi anak-anak itu mengalami penindasan apa namanya? Hah? Apa? Iya, dijual, kemudian paling parahnya itu bukan lagi dijual tapi namanya dibunuh, dibunuh, dimutilasi, diambil apanya? Hah? Ginjalnya atau apanya gitu. Nah itu ya. Beberapa kali saya mendapatkan informasi begitu. Beberapa kali saya mendapatkan informasi bahwa ada anak yang sudah dicuri. Baik. Makanya kalau di kota itu wajar kalau orang tua itu, para ibu, para ayah itu mewanti-wanti seperti itu. Ya, jangan sampai main-main terlalu jauh, atau jangan sampai menerima bahkan ikut dengan orang yang kamu tidak kenal gitu ya.
Lah kalau begitu dengan siapa dong saya main? Dengan siapa dong saya bergaul gitu ya. Misalnya. Nah, itu kalau bagi anak itu adalah satu situasi yang menurut mereka itu terkekang. Ke sini nggak boleh, ke situ nggak boleh. Lihat ada orang aneh mundur, maju lari. Nah gitu kan. Terkekang, tertekan. Dan sebenarnya jenis mentalitas seperti ini itu harus dihindari dari setiap anak. Anak itu tidak boleh ditekan, anak itu tidak boleh dikekang. Nah, kalau hidup di kota, kalau hidupnya cara seperti ini gimana dong? Kalau hidup model seperti ini, bagaimana caranya? Satu sisi anak harus bebas, satu sisi mereka harus selamat, gimana caranya? Sulit kan? Iya sulit. Satu sisi mereka harus bebas, mentalitas mereka harus bebas, fisik mereka untuk bermain harus bebas. Nah gimana mereka tertekan dari kecil, bagaimana mereka terkekang dari kecil, padahal kita akan mendidik mereka menjadi sosok yang mana mereka ini harus menjadi seorang khalifah fil ard, bisa mengurus dunia, harus berkeliling kemana-mana. Coba bayangkan, visi kita jauh ke depan untuk anak dan generasi kita, tetapi dari kecil mereka ditekan, mereka dikekang. Coba gimana, ya kan? Nah maka itulah yang tidak diinginkan oleh masyarakat Mekah. Makanya mereka mengasuhkan anak-anak mereka ini ke perkampungan Bani Sa'ad, agar satu sisi anak-anak mereka selamat, satu sisi anak-anak mereka bisa bermain, bisa beraktivitas dengan luas, ya, bisa beraktivitas dengan tidak terbatas. Silahkan aja coba main di mana itu, di Padang Sahara gitu. Mau kemana pun juga terserah, nggak ada batasan kok, nggak ada orang, nggak ada siapa gitu, nggak ada bangunan tinggi-tinggi, kan enak ya. Kalau main di sini misalnya, bangunan-bangunan seperti kita lihat hari ini di sini, mau lari ke situ ada rumah, mau lari ke belakang ada bangunan lagi, mau lari ke samping kiri, samping kanan ada bangunan lagi kan. Nggak bebas kalau hidup di kota itu sebenarnya. Ya, makanya kalau orang kota mau liburan, biasanya kemana? Ya ke kampung lah, jalan-jalan ke sawah, jalan-jalan ke sungai, ke sawah kakek neneknya kan gitu. Bebas mereka. Baik, kemudian kita lihat kondisi Badiah ya. Orang-orang Badiah itu hidupnya sederhana. Orang-orang Badiah itu hidupnya bersahaja, sederhana dan bersahaja. Mereka, orang-orang Badiah ini memandang hidup itu lebih simpel. Mereka memandang hidup itu lebih sederhana. Tidak seperti kota, tidak seperti anak kota. Orang Badiah itu kalau mau bahagia, itu nggak susah-susah, nggak rumit loh, nggak rumit seperti orang kota. Orang kota kalau dapat gaji bulanan 1 juta, bahagia apa nggak bahagia? Gaji 1 juta. Tapi kalau lebih dari 1 juta, kira-kira gimana rasanya? Lebih dari 1 juta, umpamanya 3 juta atau 5 juta misalnya, ya kan jauh lebih bahagia lagi kan?
bahagianya tambah banget. Iya. Kenapa? Apa coba sebabnya? Lah 1 juta di kota hidup gimana? 1 juta hidup di kota dengan 1 juta hidup di pedesaan atau di kampung, ya kan? Malah hidup di kota, hidup di kampung itu uang sebanyak apapun kan seperti seolah-olah tidak berguna ya. Ya, mereka mau beli apa di kampung? Mereka mau beli apa di suku-suku yang di situ nggak ada makanan yang aneh-aneh, di situ nggak ada robot, nggak ada peralatan yang aneh-aneh. Gimana mau ada HP, jualan pulsa aja nggak ada. Ya, nggak ada aneh-aneh, hal-hal yang aneh-aneh kalau di kampung itu, di Badiah itu. Kemudian kalau misalnya anak muda, remaja yang hidup di kota punya HP jadul, bahagia apa nggak bahagia? Punya HP tapi jadul. Ya, wah bahagia punya HP. Ya walaupun jadul nggak apa-apa lah. Tapi kalau ada yang lebih canggih sih nggak masalah. Ya. Tapi kalau ada yang lebih canggih sih, ya itu lebih bahagia lagi. Ya, belilah gitu ya, beli HP yang lebih canggih, harganya lebih fantastis, 2 juta, 3 juta umpama. Tapi nggak menunggu sebulan 2 bulan, minggu depan, pekan yang berikutnya misal muncul HP keluaran baru. Kira-kira gimana kondisi psikologi orang kota? Aduh, kenapa sih nggak nunggu dulu gitu kan, ngumpulin dulu kayak misalnya nanti bisa tuh dapat HP keluaran baru kan gitu. Ya kan itu orang kota pikirannya. Karena mereka itu kan terbiasa dengan inovasi, terbiasa dengan sesuatu yang baru dan baru. Orang kota kalau tinggal di rumah tapi ngontrak gimana? Orang kota hidup di rumah tapi ngontrak, bahagia apa nggak bahagia? Tapi kalau punya rumah sendiri, ya kan, ya lebih bahagialah gitu, lebih bahagia. Apalagi rumah sendiri, ditambah lagi rumah sendiri, ada AC-nya, ada kolam renang sendiri, segala macam kan. Ini kalau hidup model seperti ini lalu salah dalam berorientasi, akan fatal akibatnya. Ya, akan rusak generasi seperti cara hidup seperti ini akan rusak. Ya. Bagi orang kampung, bagi orang Badiah, mereka jangankan sesuatu yang tadi disampaikan, rumah saja mereka itu nggak dianggap sesuatu yang penting kok bagi mereka. Ya, bagi mereka itu hidup itu bagi mereka rumah yang cuma dari dari tenda aja sudah cukup. Itu orang Badiah itu kenapa disebut dengan masyarakat yang bersahaja, masyarakat yang sederhana gitu. Kenapa? Karena bagi mereka rumah saja tidak penting. Rumah saja nggak penting. Coba ada nggak orang kota kayak begitu? Menganggap rumah nggak penting, ada nggak? Kalau orang kota menganggap rumah tidak penting, maka tidak akan ada perumahan-perumahan elit-elit seperti kita dengar hari ini, seperti kita saksikan hari ini. Ya, cukup aja seperti rumahnya orang-orang Badiah itu, beralaskan tenda atau beratapkan terpal tenda gitu. Teman-teman, maka disinilah mental Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu
ditempa, ya. Mental Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditempa dengan kondisi hidup seperti tadi kita dengar, yaitu dengan menghadapi dengan hidup itu harus dihadapi dengan kondisi yang sederhana. Hidup itu harus sederhana. Seperti ketika Nabi saat hidup dalam kondisi ya di Bani Sa'ad. Itu. Baik. Berikutnya, Rasul kita ini Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh 3 orang wanita. Yang pertama ibu kandungnya sendiri, yang kedua Thuwaibah al-Aslamiyah, budak dari Abu Lahab, lalu yang ketiga adalah Halimah as-Sa'diyah. Berarti Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam selama menyusui, selain pernah tinggal di Mekah, karena disusui oleh siapa? Oleh ibunya dan oleh Thuwaibah. Rasul kita pun juga pernah lama pernah tinggal bahkan lama terpisah dari ibu kandungnya karena disusui oleh wanita lain, karena disusui oleh Halimah as-Sa'diyah. Ya, lihat. Menyusui anak yang itu bukan oleh ibu kandungnya, itu tuh bukan hal yang sederhana. Ada pelajaran di sini. Menyusui anak yang itu bukan oleh orang tuanya, oleh ibu susuannya, oleh ibu kandungnya, itu bukan hal yang sepele. Orang hari ini, ibu-ibu masyarakat kita hari ini mungkin agak sulit untuk menerima kalau anak kandungnya disusukan ke wanita lain. Itu mungkin ini tradisi apa, gitu ya. Mungkin mereka menganggapnya aneh. Padahal secara tidak sadar anak-anak hari ini pun itu sebenarnya anak-anak hari ini pun juga sebenarnya disusui bukan hanya oleh orang tuanya, bukan hanya oleh ibu kandungnya sendiri, tetapi mereka pun anak-anak hari ini itu juga disusui oleh sapi. Sadar atau tidak sadar? Antum hari ini, ya dulu waktu masih kecil, masih bayi, ada nggak yang pernah disusui oleh sapi? Nyusunya ke sapi, ya. Ini kan tradisi kan. Jadi teman-teman, tradisi Arab itu sebenarnya jauh lebih manusiawi. Jauh lebih, karena apa? Karena anak-anak mereka ini walaupun tidak disusui oleh ibu kandungnya, tetapi mereka masih tetap disusui oleh manusia. Bukan disusui oleh binatang. Ya. Karena ya kalau secara medis coba aja tanya, lebih berkhasiat mana, lebih bernutrisi mana, lebih bermanfaat mana, ASI atau ASS, air susu ibu atau air susu sapi? Air susu sapi. Coba aja tanya, lebih bermanfaat mana, lebih berkhasiat mana, lebih bermultivitamin mana, lebih bermanfaat mana untuk bayi antara ASI atau ASS mana? Ya sepakatlah ASI.
ini tuh jangan-jangan ya, jangan-jangan. Kenapa hari ini seperti sudah membudaya anak disusui oleh sapi dengan berbagai model ya, baik dengan apa tuh? Antum lah yang nyebutin ya. Itu bisa jadi itu ada tangan-tangan kotor para ilmuwan, ada tangan-tangan kotor para ilmuwan yang sengaja membuat anak-anak manusia tidak lagi cemerlang hidupnya, tidak lagi apa namanya? Ya, tidak lagi apa namanya ya? Tidak lagi gitu ya. Tidak seperti manusia-manusia dulu. Ya, karena mereka disusuinya oleh bukan ibunya, bukan manusia, tetapi oleh sapi. Jadi sebenarnya tadi bahwa tradisi menyusui anak oleh ibu orang lain itu sebenarnya lebih manusiawi. Ya lebih lebih baik gitu daripada tradisi menyusui seperti kita hari ini. Maka teman-teman gini ya, nanti kalau antum nikah kemudian istri antum air susunya kurang, lebih baik antum cari ibu susuan. Itu lebih selamat daripada susu sapi itu. Lebih selamat kok. Karena saya sudah berkali-kali melihat anak bayi disusui oleh seperti itu tuh, itu malah tadi giginya jadi seperti itu, perkembangannya jadi lambat. Karena boleh jadi itu sih susu sapi boleh jadi, tapi karena sudah diproduksi dengan berbagai macam dengan berbagai macam produksi itu, entah apakah ada yang sudah dimasukkan di situ selain susu sapinya, itu kan khawatir itu kan sama anak-anak kita nanti. Bukankah kita ingin saat kita menikah, saat kita melakukan saat kita berniat ingin membentuk sebuah mahligai rumah tangga, itu kan ingin menghasilkan anak-anak generasi yang generasi yang hebat begitu. Maka itu yang harus kita pikirkan. Salah satunya adalah bagaimana ketika kondisi anak tidak bisa maksimal meminum ASI ibunya. Maka sekarang antum pakai saja tradisinya orang Arab. Ya. Nanti di kampung antum nanti atau di tempat antum tinggal nanti, perhatikan ibu-ibu ataupun ummahat yang ya akhlaknya baik, kemudian punya ASI yang subur gitu, udah susuin aja. Ya, jadi sudahlah, tradisi menyusukan ke sapi itu sudah diputus saja ya. Iya. Lebih baik nanti aja, itu ada saatnya. Dan coba diusahakan kalau mau susu sapi ataupun mau susu kambing, ya sudah langsung dari kambingnya begitu. Iya. Atau kalau masih jijik misalnya, ya sudah peras itu ya dari susu kambingnya, nanti dimasak begitu atau gimana. Kalau orang Indonesia katanya yang pernah coba minum itu langsung mencret gitu. Yang langsung minum dari situnya ya. Langsung dari sapinya. Itu jauh lebih baik daripada minum susu tapi dari kemasan yang sudah yang sudah diproduksi, yang sudah menjadi bubuk, susu bubuk itu. Berikutnya teman-teman yang dimuliakan Allah, diasuhnya anak-anak Mekah, termasuk Rasul kita ini di perkampungan Badiah,
bukan hanya sekedar menyusukan, bukan hanya sekedar penyusuan. Ya. Bukan hanya sekedar penyusuan. Memang ada satu riwayat Rasul kita kenapa tidak maksimal menyusui atau disusukan oleh ibunya sendiri, oleh Aminah. Ada riwayat bahwa beliau ini susunya kurang gitu ya, asinya kurang, akhirnya disusukan ke yang lain, termasuk ke Thuwaibah. Nah, ini sebenarnya bukan faktor hanya itu saja, tetapi di situ ada permasalahan mendasar, yaitu diantaranya adalah kesehatan. Apa maksudnya? Lihat, Badiah di mana Nabi tinggal bersama bersama Bani Sa'ad itu adalah satu wilayah yang berbeda dengan Mekah, yaitu satu wilayah yang lebih eksklusif. Tahu eksklusif? Ya. Yang lebih terjaga. Jauh dari keramaian, ya. Jauh dari gemerlapnya kota, dan jauh dari persinggungan dengan wilayah luar. Jauh dari persinggungan dengan wilayah dari luar. Itu kondisi Badiah. Adapun Mekah itu dulu sudah menjadi ibu kota. Makanya Mekah itu dalam Al-Qur'an disebut dengan Ummul Qura, ibunya kota-kota. Udah jadi ibu kota tuh. Mekah itu selain jadi ibu kota Jazirah Arab, juga Mekah ini menjadi tempat di mana kota-kota yang lain, di mana suku-suku yang lain di luar Mekah bergantung ke Mekah. Termasuk wilayah-wilayah yang itu di luar Jazirah Arab, yaitu di situ ada Afrika dan juga ada Syam. Jadi ada satu riwayat bahwa Habasyah yang itu merupakan salah satu wilayah yang ada di Afrika, itu sebelum Rasul kita lahir pernah ya berjualan, melakukan transaksi di Mekah, termasuk juga Syam, ya, termasuk juga kota-kota yang ada di Syam. Kondisi Badiah yang ini lebih kondusif untuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, terjaga dari kesehatan. Ya, kita tahu bahwa apa yang akan dimunculkan ketika orang itu banyak yang datang, ketika kita banyak bersinggungan dengan banyak orang. Ketika kita banyak bersinggungan dengan banyak orang, itu akan banyak pengaruhnya. Ya. Di antaranya adalah kita akan mendapatkan baik itu positif dan negatifnya juga tidak kalah banyak. Ya. Baik itu positifnya dan juga tidak kalah pentingnya juga adalah sesuatu yang negatifnya juga banyak. Kalau kita banyak bersinggungan dengan orang lain, apalagi orang yang itu tidak kita kenal, ya, yang itu tidak kita kenal. Nah, kita juga tahu kan, kemarin sudah disampaikan bahwa kenapa munculnya patung-patung di kota Mekah itu kan juga akibat ada salah satu orang yang pernah bersinggungan dengan masyarakat Syam. Lalu akhirnya
mereka membawa tradisi orang Syam, yaitu membuat patung, dibawalah ke Mekah. Nah, seperti itu. Baik. Kondisi Badiah juga yang lebih kondisi, yang itu lebih kondusif, lebih eksklusif, yang sangat berperan untuk Nabi kita dalam mengajari tentang kebahasaan, kebahasaan. Teman-teman yang dimuliakan Allah, walaupun di kota Mekah ya ada standar atau kualitas kebahasaan yang itu dinilai terbaik yang dimiliki oleh masyarakat Mekah, yang kita kenal di dalam sejarah itu ada mu'allaqat namanya. Mu'allaqat itu adalah orang-orang yang sangat mahir dalam syair, dalam kebahasaan, dalam kesastra bahasaan. Mereka hasil daripada syair itu ditempel di dinding Ka'bah. Itu ada tradisi begitu. Ya. Ditempel di dinding Ka'bah. Jadi hasil daripada syair-syair mereka. Artinya bahwa di Mekah pun banyak ya ahli-ahli bahasa yang siap untuk mengajari anak-anak mereka. Namun masalahnya Mekah ini banyak orang yang berdatangan dari luar kota Mekah. Itu masalahnya. Kota Mekah banyak didatangi oleh orang yang tidak semuanya memiliki standar bahasa yang sama. Bahkan ada orang asing pula, yaitu orang Syam. Emangnya orang Syam bahasanya apa? Di sebuah kisah Salman Al-Farisi orang mana? Orang Persia. Persia bukan bahasa Arab. Berkomunikasi dengan orang Arab. Sama orang Arab diketawain bahasa Arabnya Persia. Bahasa Arabnya siapa? Bahasa Arabnya Salman itu. Ya karena menurut orang Arab ini bukan standar bahasa Arab. Tapi beliau Salman Al-Farisi ini ingin berkomunikasi lebih dekat dengan menggunakan bahasa Arab, tetapi dengan dialek, dengan cara bahasa yang belum sesuai dengan tradisi orang-orang Arab. Itu Al-Farisi, orang Farisi. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh para pemuka Mekah, Quraisy terutama, terhadap pengaruh kepada anak-anak mereka. Anak-anak mereka jangan sampai terpengaruh oleh kebahasaan yang dilakukan atau yang diberikan yang diberikan ketika mereka mendengar bahasa-bahasa Arab yang itu tercampur aduk sehingga kebahasaannya kurang berkualitas. Dan hari ini kondisi seperti ini yang mana mereka atau kaum muslimin tentang kebahasaan ini kurang perhatian. Ya. Kurang perhatian terhadap aspek kemampuan dalam berbahasa generasi kita ini. Jadi anak-anak mereka dibiarkan begitu saja terkontaminasi, tercampur adukan dalam pertumbuhan mereka dengan berbagai bahasa lain atau dengan berbagai istilah-istilah yang tidak biasa kita dengar. Lu, gue, apalagi ya bahasa-bahasa, bahkan itu bukan standar bahasa Indonesia. Ya. Orang tua gitu ya, orang tua, guru-guru bahkan
Itu saja mereka tidak peduli. Apalagi masyarakat biasa. Para guru, para dosen saja membiarkan anak-anak didik mereka, murid-murid mereka tercampuri bahasa-bahasa Indonesia dengan bahasa yang itu bukan asli dari bahasa Indonesia. Ya, apalagi hari ini sudah muncul kamus bahasa gaul gitu kan. Nah, para dibulak-balik gitu. Jadi yang harusnya yuk jadi kui gitu. Kui ya Allah. Rusak ini bahasa. Apa lagi? OTW yuk. Bukan OTW yuk, OTW kui gitu. Dibolak-balik. Apa itu Jo? Nah, ini jangan sampai keluar ya, perhatian ini jangan sampai keluar dari jangan sampai keluar dari perhatian antum ya. Ingat nih, antum nih punya tanggung jawab untuk menjaga kebahasaan anak-anak antum nanti. Generasi antum nanti itu harus dijaga bahasa mereka. Sudah lagi jangan ada bahasa-bahasa gaul yang kita saksikan sekarang. Dan terus terang untuk menjaga seperti ini itu bukan sesuatu yang mudah, sulit. Baik, coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar melarang untuk mengatakan kata uff. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Untuk mengatakan kata uff, Allah saja sudah melarang oleh para anak kepada orang tua mereka. Jangan mengatakan kata uff. Apa itu uff? Uff adalah di dalam surat Al-Isra ayat 32, sebuah kalimat yang menunjukkan tentang maskhul adzan, yaitu kalimat yang menunjukkan tidak enak didengar, kata-kata kotor gitu ya. Uff itu kata-kata kotor. Atau uff ini adalah an-nahyu anil adza alladzi aqalluhul adza bil lisan bi aujaz kalimah, yaitu sebuah uff ini adalah sebuah larangan dari menyakiti, sebuah larangan dari menyakiti yang mana dilakukan oleh lisan, dan itu adalah serendah-rendahnya akal, paling rendah dalam hal menyakiti. Itu saja sudah dilarang. Dilarang. Baik. Nah, ini adalah satu isyarat dari Al-Qur'anul Karim bahwa kata uff dalam bahasa Arab ya, kalau kata yang digunakan oleh tradisi kita, bahasa Indonesia umpamanya, atau bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa daerah masing-masing, untuk mengungkapkan kata uff yang itu menyakiti orang tua yang paling rendah, itu kan yang paling sederhana, itu kan punya kosakata sendiri-sendiri ya. Ya, ada menggunakan kata gitu. Atau apa? Atau apa lagi? Itu kan sederhana, pendek, singkat, sederhana, tapi itu menyakitkan. Siapa? Menyakitkan orang tua. Nah, kalimat itu jangan sampai ada di dalam kosakata bahasa anak-anak kita. Itu jangan sampai ada. Kalau ada, itu bisa jadi digunakan senjata untuk menyakiti orang tua. Ya. Baik, berikutnya kita lihat keistimewaan bahasa pada suku-suku Hawazin. Ya, pada suku-suku Hawazin. Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dalam 7 dialek. Dalam 7 dialek. 5 dialek itu adalah miliknya suku Hawazin. 5 dialek itu dimiliki oleh suku Hawazin. Jadi nggak sembarangan
Rasul itu tinggal di tinggal di Bani yang itu termasuk suku dari Hawazin itu. Nggak sembarangan. Kenapa? Karena bahasanya suku Hawazin ini bahasa yang diakui oleh Al-Qur'anul Karim. Bukankah Al-Qur'an mengatakan Al-Qur'an itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab kan? Iya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Al-Qur'an diturunkan menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab mana? Ini kata Imam Ibnu Abbas, bahasa Arab yang itu tujuh macam. Dan 5 diantaranya bahasa Arabnya orang-orang Hawazin. Iya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sedikit lagi ya. Kesuksesan Rasul kita ini atau kesuksesan kita sebagai manusia, yang menjadi syarat standar paling dasar adalah kalau kita mau sukses ya, kita harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi. Itu syarat dasarnya kalau kita mau sukses. Yaitu apa maksud daripada kemampuan berkomunikasi? Maksudnya adalah kemampuan dalam menyampaikan pesan, kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang itu terutama belum kita kenal, dan sampai bisa mampu mempengaruhi. Itu kalau kita bisa lakukan, kita akan sukses. Dan itu tidak bisa tidak kalau kita tidak memiliki kemampuan dalam berkomunikasi. Dan komunikasi itu kan menggunakan bahasa kan. Iya. Nah, kalau bahasa yang kita keluarkan dalam berkomunikasi itu lemah, banyak gitu itu, lalu sudah itu yang kita keluarkan bahasa-bahasa yang nggak standar, ya, bahasa-bahasa yang nggak standar, lalu bahasanya sangat minim itu, kosakata bahasanya sangat sedikit. Ya, ketahuannya dari mana? Ketahuannya dari kalau kita lagi berbicara ataupun lagi menulis itu kemudian lalu itu lagi dikeluarin. Ya, kemudian lalu untuk menunjukkan perpindahan gitu. Untuk menunjukkan perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Emangnya nggak ada kosakata lain apa gitu selain kemudian? Itu karena dimotori, digerakkan atau disebabkan oleh rendahnya bahasa kita. Dan itu terus terang saya sendiri yang mengalami dulu waktu saya belajar nulis gitu ya, belajar mengarang dalam bahasa Indonesia waktu masih SD. Itu sulit sekali merangkai kata itu, memilih kata-kata itu, atau memilih kata untuk menunjukkan bahwa saya akan berpindah dari satu perbuatan ke perbuatan yang lain itu. Gimana caranya? Lah kalau nggak menggunakan kata kemudian, dengan menggunakan kata apa lagi? Itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, ini Imam Ibnu Qayyim menggambarkan bagaimana Rasul kita ini hasil didikan di Bani Sa'ad ya. Hasil didikan di Bani Sa'ad itu Rasul kita ini benar-benar memiliki kebahasaan yang sangat amat indah dan tajam. Ya. Karena sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibnu Qayyim, afsah khalqallah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan Rasul kita ini adalah orang yang paling fasih bicaranya. Wa a'dabahum kalaman. Rasul kita ini adalah orang yang paling enak didengar perkataannya. Wa asra'ahum adaan. Yang paling cepat menyampaikannya, enggak lambat, yang enggak tadi dikit-dikit gitu ya. Dikit-dikit diem. Itu kan kita, itu saya. Rasul enggak begitu. Beliau begitu cepat dalam menyampaikan pesan. Tidak butuh berjam-jam kalau ingin menyampaikan satu pesan. Tidak butuh berjam-jam. Rasul kita ini saking cepatnya menyampaikan pesan, cukup hanya 1 kali pertemuan bisa masuk Islam. Ya, bisa masuk Islam.
Saking cepatnya Islam disampaikan. Coba kita duduk di depan 1 jam berbicara tentang Islam. Kira-kira orang tertarik nggak dengan Islam hasil dari apa yang kita sampaikan? Mau coba? Itu muhadharah yang hari Sabtu itu antum coba praktekkan. Kira-kira para pendengar, nanti antum kalau misalnya menyampaikan ya, misalnya bagian muhadharah siapa? Misalnya Budi, yang di sini nggak ada Budi kan? Budi menyampaikan, silakan Mas Budi menyampaikan muhadharahnya. Nanti Budi harus nanya sama antum audiensnya, gimana Islam yang saya paparkan, ada daya tarik, ada nilai daya tariknya nggak menurut kalian? Antum bilang nggak apa-apa, terus terang. Gimana ya? Gitu. Coba besok hari Sabtu. Untuk supaya kita ini punya kebahasaan gitu, melatih kebahasaan kita itu kan. Itu dimotori oleh kebahasaannya Nabi. Kenapa Nabi itu bisa mengislamkan hanya cukup dengan 1 jam saja. Nah, nanti antum bisa temukan kisahnya ketika Rasul kita ini mengislamkan 6 orang Madinah yang hijrah yang datang ke Mekah. Dan itu diikuti oleh murid-muridnya. Diikuti oleh siapa? Oleh Mus'ab bin Umair, sahabat mulia Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu itu beliau mampu mengislamkan 1 keluarga, yaitu keluarga Bani Ashhal, hanya cukup 1 kali bicara. 1 keluarga masuk Islam. Sama dengan gurunya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Mus'ab bin Umair mampu mengislamkan 1 tahun, dalam waktu 1 tahun mampu mengubah Madinah menjadi kota hijrah. Itu jasanya dari Mus'ab bin Umair. 1 tahun persiapkan, kira-kira Ambon bisa nggak jadi kota hijrah? 1 tahun bisa nggak? Ya pokoknya target saya, kenapa saya mendidik antum ini, saya ingin ya segala atau semua apa yang kita bicarakan selama ini itu ingin benar-benar teraplikasikan gitu. Ingin benar bebas teraplikasikan dengan baik. Tidak ada batasan. Di antaranya ya kita ingin bisa menyampaikan, bisa menyebarkan tentang kesirohan ini, tentang sejarah Nabi ini ke masyarakat luas. Ini gimana caranya? Dan ini sulit kalau yang berbicara hanya saya sendiri, terbatas. Maka saya perlu partner, saya perlu orang, saya perlu masyarakat ya, yang itu bisa menjadi teman ataupun menjadi pembantu saya ketika ada program-program tentang kesirohan gitu, tentang kesejarahan. Ya, kalau nggak ada fatwa, kata kayak Rasulullah SAW, Rasul kita ini kalau tanpa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat itu, ya kan, dibantu oleh mereka ini. Makanya Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bisa cepat menyampaikan dakwah Islam. Baik, itu tentang kesimpulan dari perkampungan Bani Sa'ad. Tentunya mohon maaf terbatas waktunya, dan ini masih panjang sekali, dan biarkan sajalah seperti ini agar antum juga nanti bisa berbicara dari literatur yang lain, mencari dari referensi yang lain. Yang jelas saya ingin menyampaikan satu saja, bahwa yang namanya fase hidup Nabi ketika berada di Bani Sa'ad itu jangan sekali-kali dianggap hal yang sepele, sederhana, tidak atau sedikit manfaatnya. Itu jangan sekali-kali disampaikan seperti itu, diyakini begitu. Ya, disitulah kita akan melihat bahwa Rasul kita menjadi Nabi, Rasul kita menjadi pemimpin, Rasul kita menjadi istimewa itu sebabnya ketika beliau masih ada di perkampungan Bani Sa'ad.
Ya, kesederhanaan, kebahasaan itu diambil belajar ketika berada di Bani Sa'ad. Wallahu taala bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan kita masuki majelis tasmih. Fadhil.